kelompok 8 atau yang lainnya yang bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan materi tentang Islamisasi hukum positif dan positivisasi hukum Islam. Kelompok 7 terdiri dari Asep Soleh, Hilma Alia, Muhammad Hafiz, Nabila Yahya, Rifki Robani, dan Wulan Desita. Untuk mempercepat, mangga kepada pemateri yang pertama ya, langsung saja. Slide-nya tolong di next. Pertama mohon maaf saya off cam karena sinyalnya sedang tidak bagus dan juga sedang tidak enak badan, udah 2 hari dari kemarin diare. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari hukum Islam. Ya, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam. Berbeda dengan hukum lainnya gitu, kayak misalnya hukum positif. Hukum Islam ini bersumbernya tuh dari wahyu-wahyu Allah dan disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat-umatnya dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum Islam ini berbeda dengan hukum lainnya karena hukum biasa kan itu hasil dari pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan segala macamnya. Nah, hukum Islam ini langsung turun dari Allah melalui Rasulullah SAW. Next. Next. Operator. Operator. Oke, lanjut aja ya. Slide-nya. Nah, hukum positif. Hukum positif ini menurut Bagirmanan, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakkan di Indonesia. Nah, yang pengertian kedua ada juga yang mengatakan bahwa hukum menurut pandangan John Austin, hukum positif adalah hukum yang terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif ini berkaitan dengan perihal ditetapkannya hukum oleh kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa. Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sistem norma yang logis dan bersifat tertutup. Jadi kesimpulannya adalah hukum positif ini hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada saat itu gitu. Kalau misalkan ada suatu hukum tapi tidak sedang berlaku, itu tidak bisa disebut dengan hukum positif. Nah, jadi hukum positif itu adalah hukum yang sedang berlaku pada saat itu di negara tersebut gitu yang sedang berlaku. Next. Nah, ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.
Cek cek, suara Asep terdengar dengan jelas. Terdengar, Tep. Cek. Terdengar, Tep. Lanjut. Assalamualaikum. Nah, selanjutnya di sini Asep akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan hukum positif ya. Nah, yang pertama itu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Nah, contohnya sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di Indonesia ini diatur melalui hukum. Itu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, itu tujuannya berfungsi untuk mengatur tata tertib hubungan masyarakat. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa negara Indonesia itu negara hukum. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, dengan seluruh warga, dengan seluruh masyarakat Indonesia itu diatur melalui hukum perundang-undangan. Nah, selanjutnya yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Nah, selanjutnya di fungsi dan tujuan hukum positif itu yang kedua untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat ya. Nah, terus untuk Indonesia, nah untuk mewujudkan keadilan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia itu diatur melalui perundang-undangan gitu. Nomor 3, selanjutnya sebagai sarana penggerak pembangunan. Nah, seluruh pembangunan yang ada di Indonesia itu direncanakan. Nah, rencana pembangunan tersebut ada patokannya gitu. Patokannya itu melalui peraturan perundang-undangan gitu. Kemudian nomor 4 ada sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci. Nah, jadi segala sesuatu misalkan kewenangan dari pemerintah juga itu ada aturannya gitu yang diatur dalam perundang-undangan. Nomor 5 sebagai alat penyelesaian sengketa. Nah, mungkin teman-teman juga paham ya, misalkan ada sengketa dalam masalah tanah dan lain sebagainya. Nah, di dalam untuk menyelesaikan masalah tersebut itu ada perundang-undangan gitu. Lah kok gak ada? Kok hilang? Kok hilang ya? Cek. Nah. Lanjut ya. Nah, tadi diulangi ya, nomor 5 itu sebagai alat penyelesaian sengketa segala sesuatu permasalahan yang terjadi misalkan di lingkungan masyarakat, misalkan sengketa apa yang tadi disebutkan tanah, nah itu bisa diselesaikan melalui perundang-undangan. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Nah, jadi tatanan kehidupan masyarakat itu seluruhnya diatur melalui perundang-undangan, misalkan dari mulai pernikahan sampai dengan pembagian waris juga itu ada gitu peraturannya di undang-undang. Terima kasih. Iya, baik. Next.
Ya, silakan pemateri selanjutnya. Ya. Lalu di sini ada bentuk-bentuk hukum Islam. Next lagi. Yang pertama itu ada fatwa. Dalam perspektif para ulama usul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dimukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Next. Yang kedua itu ada putusan hakim ya. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Bagian ini terdiri atas memutus atau pertimbangan yang biasanya dimulai dengan kata menimbang dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata mengingat. Pada alasan memutus, maka apa yang diutarakan dalam bagian duduk perkaranya terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut, dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu persatu dan tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan diterima atau ditolaknya. Next. Selanjutnya itu ada buku kitab ya atau undang-undang. Menurut undang-undang, hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam hukum Indonesia yang isinya hanya sebagian dari lingkup muamalah. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Ya, next. Untuk selanjutnya Ya. dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar bilang. Yang selanjutnya ada upaya positivisasi hukum Islam. Nah, positivisasi ini merupakan sebuah upaya pembaharuan hukum nasional dengan cara menyusun grand design serta menempatkan beragam nilai yang berkembang di Indonesia sesuai dengan tuntutan pembangunan hukum nasional dan nilai hukum Islam sebagai hukum agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia. Nah, tentu upaya positivisasi ini tidak lepas dari adanya pengaruh politik para penguasa pada saat itu. Kemudian ada beberapa alasan yang melandaskan adanya positivisasi hukum Islam ini. Yang pertama secara filosofis, hukum Islam itu sudah sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian untuk secara sosiologis, hukum Islam sendiri itu sudah menjadi proses interaksi yang ada di masyarakat gitu. Jadi interaksi sosial di masyarakat itu kebanyakan secara sadar maupun tidak sadar sudah dipengaruhi oleh hukum Islam. Ya, dan yang ketiga ada secara yuridis, yakni terwujud dalam bentuk perundang-undangan, di mana menjadikan hukum Islam sendiri ini mempunyai posisi yang kuat di dalam ranah hukum Indonesia atau hukum nasional. Nah, adapun bentuk upaya yang dilakukannya itu terdapat pada dua bentuk ya. Yang pertama ada perundang-undangan, terus yang kedua ada kelembagaan, di mana keduanya ini sudah didukung oleh pemerintah maupun kalangan legislatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Enggak. Nah, selanjutnya ini ada yang akan Asep jelaskan, yaitu peluang
positivisasi hukum Islam di Indonesia. Nah, ini ada 3 poin ya. Nah, poin yang pertama adalah peluangnya itu bangsa Indonesia yang memiliki akar sosiokultur yang cenderung bersifat reseptif dan permisif terhadap budaya dari luar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa budaya orang-orang Indonesia itu cenderung bersifat gitu welcome gitu terhadap sesuatu yang baru gitu. Nah, dari zaman dahulu kala sampai dengan sekarang orang-orang Indonesia itu mudah sekali menerima budaya dari luar gitu, baik budaya maupun hukum dari luar. Misal dulu sebagaimana kita ketahui di zaman kerajaan Indonesia itu mengikuti perilaku orang Hindu-Buddha ya, karena pada masa itu yang mendominasi itu adalah agama Hindu dan Buddha. Kemudian masuklah ajaran agama Islam. Nah, kemudian sebagian besar orang Indonesia juga menerima segala sesuatu yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Nah, maka dari itu penyebaran agama Islam di Indonesia juga tidak banyak mengalami kesulitan. Karena apa? Karena salah satu alasannya orang Indonesia itu mudah sekali menerima budaya dari luar. Kemudian maju lagi di zaman kolonial Belanda gitu yang cenderung mengedepankan budaya barat. Nah, Indonesia juga sekarang pada masa itu mudah sekali menerima gitu. Bahkan sampai saat ini di zaman yang serba modern ini masyarakat Indonesia masih cenderung bersifat seperti itu, welcome terhadap budaya-budaya luar. Misalkan sekarang untuk remaja ada dulu ya seperti band, banyak pemuda yang mengikuti band. Sekarang zaman-zamannya K-pop, orang Indonesia juga mengikuti budaya tersebut. Nah, hal ini menjadi sebuah peluang gitu untuk menerapkan hukum-hukum Islam di Indonesia gitu. Itu poin yang pertama. Kemudian ada poin yang kedua, ada kesadaran yang tumbuh di kalangan masyarakat. Nah, artinya seperti apa? Jadi masyarakat Indonesia itu gampang sekali itu bisa membedakan mana sesuatu hal yang dapat menguntungkan pribadinya sendiri atau menguntungkan organisasi sendiri. Nah, dalam hal ini orang sebagaimana kita ketahui bahwa ajaran agama Islam itu membawa sebuah ajaran yang menguntungkan untuk semua pihak gitu. Maka dari itu hal ini dapat menjadikan sebuah peluang untuk ajaran agama Islam atau hukum-hukum Islam diterapkan di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, penduduk Indonesia yang sebagian besarnya beragama Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa penduduk Indonesia itu mayoritas agama Islam. Bahkan di dunia juga Indonesia itu merupakan negara dengan penganut ajaran agama Islam terbesar. Nah, hal ini menjadi sebuah keuntungan. Keuntungannya seperti apa? Jika ajaran atau hukum-hukum Islam ingin diterapkan di Indonesia, maka bukan berarti itu tidak sulit gitu. Karena apa? Karena mayoritas orang-orang di Indonesia itu sudah memeluk ajaran agama Islam. Jadi mereka pastinya sudah paham dengan ajaran agama Islam. Namun dalam hal itu juga bukan berarti tidak ada tantangan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Pastinya gitu. Ada hal-hal yang memberatkan atau menjadi pertimbangan untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa negara Indonesia itu bukan negara Islam saja, tetapi ada agama-agama lainnya yang tinggal di Indonesia, seperti Kristen dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk mewujudkan nilai-nilai atau hukum-hukum ajaran Islam di Indonesia itu tidak sepenuhnya mengikuti terhadap ajaran agama Islam. Tetapi ada beberapa hal yang mengikuti ajaran agama Islam. Nah, contohnya misalkan dalam masalah perkawinan. Di dalam ajaran agama Islam itu kan sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan yang sah itu harus sesuai dengan rukun dan syaratnya ya. Nah, hal ini juga diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 yang secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Yang artinya apa? Jadi
hukum perkawinan yang di Indonesia ini dikarenakan tidak semuanya memeluk ajaran agama Islam, maka dari itu undang-undang mengaturnya itu perkawinan yang sah itu yang mengikuti ajaran agamanya masing-masing. Jadi tidak semuanya mengikuti ajaran agama Islam. Bagaimana dengan orang-orang Hindu, bagaimana dengan orang-orang Buddha, bagaimana dengan orang-orang Kristen, jikalau perkawinan di Indonesia itu seluruhnya mengikuti ajaran agama Islam gitu. Itu salah satu bentuk toleransinya ya. Jadi tidak ada doktrin gitu untuk semua agama mengikuti ajaran agama Islam. Karena sebagaimana diungkapkan tadi bahwa Indonesia itu negara yang multikultural gitu. Kemudian contoh selanjutnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang disahkan pertama kalinya dan diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, di mana salah satu kelebihan dari undang-undang tersebut adalah adanya suatu badan atau lembaga wadah penerima, penyalur serta pendistribusi zakat yang bukan hanya dikelola masyarakat tetapi juga dikelola badan pengelola di bawah naungan pemerintah. Yang artinya kalau misalkan kita ketahui bahwa di dalam Islam juga ada pengelola zakat ya, pengelola zakat. Namun dalam hal ini supaya pengelolaan zakat itu tertata dengan benar, maka pemerintah membuat sebuah perundang-undangan untuk mempermudah gitu. Mempermudah jalannya pengelolaan zakat tersebut. Nah, di dalam undang-undang tersebut dibuatlah sebuah badan pengelolaan zakat. Nah, dan hal tersebut merupakan suatu keuntungan untuk penerapan hukum-hukum Islam di Indonesia. Boleh lanjut next. Next. Nah, ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya ya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Slide sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang peluang Islamisasi hukum positif ya. Ada tiga peluang hukum positif itu ada diislamisasikan. Nah, yang pertama itu Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Mungkin teman-teman juga tahu yang sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini tentu mungkin maksudnya tidak kepada agama Islam saja, tapi di sini tuh menjadi peluang gitu bahwa akan terjadinya Islamisasi hukum positif. Nah, selain itu juga di undang-undang juga udah dijelasin kan, ada di pasal berapa gitu. Pokoknya yang tentang kebebasan untuk beragama, terus penerapan hukum agama. Nah, itu juga dapat perlindungan dari negara, udah ada di Undang-Undang Dasar. Jadi ya bisa menjadi peluang Islamisasi hukum positif. Lalu yang kedua, pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia membuka ruang bagi penyaluran aspirasi hukum masyarakat. Nah, ini peluang banget ya, peluang sekali hukum positif menjadi diislamisasikan gitu. Contoh kasusnya pemberlakuan otonomi itu kan kebebasan kepada setiap daerah ya untuk mau seperti apa dan lain sebagainya, peraturan daerah dan lain sebagainya. Nah, contoh kasusnya yang kita bisa ketahui itu di Aceh. Mungkin teman-teman juga pernah belajar dan tahu kalau di Aceh itu sudah memakai dalam peraturan daerahnya tuh hukum Islam seperti itu yang ya kalian gak tahu seperti hukuman yang zina atau mencuri dan lain sebagainya itu sudah mengikuti hukum Islam ya. Itu menjadi peluang Islamisasi hukum positif. Walaupun belum nasional, tapi seenggaknya pemberlakuan di daerah juga itu sudah menjadi peluang. Lalu yang ketiga, sesuatu yang berbasis syariah semakin marketable. Mungkin teman-teman juga sekarang tahu ya, banyak sekali hal-hal yang berbasis syariah muncul. Contohnya perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah,
rumah sakit syariah, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Itu juga menjadi peluang islamisasi hukum positif. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Lanjut aja ya ke saya. Setelah tadi Teh Hilma bismillahirrahmanirrahim, saya setelah tadi Teh Hilma telah menjelaskan faktor pendukung gitu ya islamisasi hukum positif di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja faktor penghambat islamisasi hukum positif di Indonesia. Nah ini tuh ada beberapa tantangannya, kendala atau hambatan gitu ya dalam mengislamisasikan hukum positif di Indonesia. Yang pertama, itu adanya resistensi atau ketahanan terhadap hukuman dalam hukum pidana Islam. Nah, dalam hal ini bisa kita jumpai gitu ya, dalam masyarakat itu masih ada anggapan bahwa hukuman dalam hukum Islam itu, dalam hukum pidana Islam khususnya, bertujuan untuk membalas gitu, karena yang diingat sama masyarakat itu hukuman kisos kayak gitu. Makanya anggapan itu udah negatif gitu dari masyarakatnya, udah ada resistensi lah gitu terhadap hukum pidana dalam Islam itu sendiri gitu. Padahal kan dalam hukum pidana Islam itu kan punya tujuan yang luhur gitu ya, yaitu menegakkan keadilan. Terus juga dengan adanya hukum yang berat itu membuat jerak para pelaku kejahatan. Lalu juga dengan peraturan tersebut dapat sangat memberi pencegahan perlakuan kejahatan gitu ya, dan dapat memperbaiki pelaku kejahatan. Nah, di samping itu juga kan selain ada hukum kisos juga ada aturan alternatif ya. Kalau misalnya nggak bisa kisos, kalau misalnya keluarga korbannya memaafkan pelaku kejahatan, misalkan dapat diganti dengan hukuman diat atau denda misalkan. Terus yang kedua, faktor penghambat lainnya adalah masih kuatnya pengaruh hukum pidana barat dari warisan Belanda. Yang seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan pernah dijajah oleh Belanda ya, dan itu tuh berpengaruh terhadap politik gitu ya, terhadap undang-undang yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini juga menjadi penghambat gitu ya adanya islamisasi hukum positif, terlihat gitu dari para ahli hukum gitu ya, yang tidak berani melakukan reformasi terhadap hukum pidana di Indonesia yang diwariskan oleh Belanda. Kita juga bisa lihat pemerintah itu sulit gitu ya untuk melakukan amandemen terhadap kitab undang-undang hukum pidana dengan hukum Islam gitu ya, karena warisan tadi gitu ya yang sudah sangat lama sekali gitu. Terus yang ketiga, di sini ada kesenjangan nilai-nilai kultural dan sosiologis yang terjadi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan seperti yang udah dijelaskan tadi ya, masyarakatnya itu plural gitu ya, majemuk. Agamanya itu bukan agama Islam doang gitu ya. Maka dari itu, kalau misalnya masih kekeh gitu ya diterapkan hukum Islam aja gitu ya, maka itu tuh akan memancing kecemburuan sosial gitu ya dari kelompok non-Islam gitu yang kurang memahami sistem hukum nasional dan posisi Islam itu sebenarnya dalam Undang-Undang Indonesia itu emang sepenting itu gitu ya untuk menjadi sumber hukum kayak gitu. Nah, terus juga masyarakat nonis juga itu juga mengkhawatirkan gitu ya timbulnya islamisasi ini dalam segala aspek kehidupan di Indonesia gitu ya, dan bergeser gitu ya dari negara Indonesia yang awalnya negara Pancasila bergeserlah menjadi ke negara Islam gitu yang membuat kelompok di bumi Indonesia ini. Nah, terus yang keempat, ada kendala fikroh atau kendala ideologis gitu ya, pemikiran. Jadi banyaknya, jadi secara umum gitu ya, masyarakat umat muslim itu terbagi hukum positif Indonesia, ada juga yang ada gitu. Kenapa? Karena katanya ada pandangan negatif nih terhadap hukum Islam itu sendiri gitu, karena hukum Islam itu karena tadi kepikirannya kisos doang gitu ya, rajam doang, karena mikirnya tuh hukum Islam itu terlalu kejam gitu, gak efektif dan sebagainya. Terus juga kalau misalnya makin banyak hukum Islam yang ada di Indonesia gitu ya, itu juga jadi berpeluang ini. Terus yang kelima nih boleh di next, kendala aja ya. Yang kelima ada kendala filosofis. Jadi
persoalan hukum Islam gitu ya sering dipersempit hanya persoalan rajam dan kisos aja gitu ya. Jadi ya tadi gitu ya. Jadi muncul tuduhan-tuduhan, muncul pikiran negatif bahwa hukum Islam itu tidak manusiawi, bahwa hukum Islam itu bertentangan dengan hak asasi hukum pidana di dalam Islam itu yang seperti cambuk, potong, sehingga tidak relevan lagi kalau dipakai untuk di zaman modern seperti sekarang ini. Nah, kendala struktural ya. Jadi di Indonesia itu bisa dilihat gitu ya dari struktur di sininya juga. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau dari dan segala macamnya itu tuh udah hukum pidana itu tuh masih belum ada gitu ya, kayaknya masih belum ada karena kesan negatif tadi pidana dalam Islam, karena dianggap bahwa hukum pidana Islam. 6, ada kendala akademik gitu ya dari kajian hukum pidana Islam di kajian hukum di perguruan tinggi, misalkan pengajarannya, penelitiannya, seminar-seminarnya, itu tuh jarang gitu ya yang membahas tentang tentang wakaf kayak gitu udah banyak, tetapi tentang hukum pidana Islam ini masih sedikit gitu ya. Tentang hukum positif ini juga masih sedikit kayak gitu. Terus yang ke-8 ada kendala referensi ilmiah. Ini tuh bisa dari kurang banyaknya gitu ya literatur ilmiah yang mengkaji hukum pidana Islam secara filosofis. Kita juga bisa lihat gitu ya sedikitnya kita tahu gitu ya literatur ilmiah yang mengulas tuntas tentang hukum itu di luar negeri maupun di dalam negeri itu sedikit gitu, dan itu menjadi hal islamisasi hukum positif. Lalu ada hukum, boleh di next slide-nya, ada kendala politis gitu ya. Jadi kan hukum positif itu kan produk legislasi ya, dan produk legislasi itu adalah produk politik, sehingga untuk kita memperjuangkan legislasi hukum Islam para mayoritas di lembaga pembentuk hukum. Dan fakta politik ini kan kita bisa lihat ya bahwa aspirasi politik Islam itu kan mayoritas bukan di Indonesia gitu ya. Bagaimana kita lihat misalnya hasil pemilihan umum yang pernah diselenggarakan gitu ya, partai politik Islam itu pernah gitu ya memperoleh suara mayoritas sepanjang sejarah pemilihan umum Indonesia gitu ya. Ini jarang gitu menurut saya. Nah itu juga menghambat gitu ya islamisasi hukum positif di Indonesia. Terus selanjutnya ada kendala konsolidasi. Jadi minimnya pertemuan rutin terus struktur di antara para pakar hukum dan elemen-elemen yang mendukung pemberlakuan syariat Islam di Indonesia itu juga menjadi hambat islamisasi hukum di Indonesia gitu. Kebanyakan para pakar hukum, para pakar Islam ini masih bertindak sendiri-sendiri ya, mengusung metode dan argumentasinya masing-masing. Nah terakhir di sini nggak ada ya, tapi dijelaskan aja kan hukum Islam di hukum Islam kan ada di kita terus terbagi ke berbagai mazhab ya. Nah kalau misalkan kita kita kategorisasi hukum positif dengan hukum tadi yang masih punya banyak mazhab gitu ya, yang masih banyak perdebatan, yang masih ada yang sangat variatif dan bahkan bisa kontradiktif gitu ya. Nah itu tuh perlu kerja keras juga gitu ya, dan kerja keras yang sangat serius gitu ya dari para teoritisi hukum Islam untuk dapat adil gitu ya bagi seluruh mazhab. Itu kan yang kita lihat mazhab Islam itu banyak gitu, makanya kalau untuk jadi suatu hukum yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia itu tuh menjadi hambatan juga gitu. Jadi itulah. Nah jadi dari yang sudah dipaparkan tadi ya,
dari peluang hukum Islam di Indonesia, dilihat dari yang sudah dijelaskan oleh terus juga yang dijelaskan oleh saya tentang faktor hambatannya. Di sini dilihat gitu ya bahwa kekuatan itu sebenarnya lebih besar dibanding dari hambatannya. Kalau yang banyak gitu ya, sebenarnya kekuatan hukum itu lebih besar. Kenapa? Karena peluang hukum islamisasi hukum ini yang pertama gitu kan tadi prioritas itu mungkin itu sangat berpengaruh gitu ya terhadap kepentingan ini gitu. Terus di undang-undang juga itu menjadi kan undang juga menjadi apa ya, menjadi sangat fundamental lah gitu. Sementara kalau tantangan pengetahuan segala macamnya itu bakal berkembang lah gitu, dinamis gitu dengan berjalannya waktu dan kesadaran beragama dan perkembangan budaya bangsa. Nah mungkin sekian yang dapat. Oh ya, satu lagi ada juga nih tambahan ya. Ingat sebelumnya kan Bapak tuh pernah ngejelasin ya di hukum di fikih jinayah dan siasah ya kalau nggak salah pernah bilang gitu ya bahwa sebenarnya gitu ya di Indonesia itu secara garis besar sudah menjalankan hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti contohnya perintah memakai helm. Nah itu kalau kita lihat selintas kan kayak oh itu mah hukum positif lebih dalam gitu ya. Itu sebenarnya sejalan gitu dengan prinsip hukum Islam, yaitu kita kan pernah belajar ya ada hukum apa namanya prinsip hukum Islam itu menjaga jiwa kayak gitu. Nah kan perintah memakai helm itu termasuk menjaga jiwa. Jadi itu juga perintah apa hukum positif Indonesia itu juga hukum Islam lah gitu. Jadi jangan mudah ke-trigger lah gitu bahwa Indonesia itu belum apa ya, Indonesia itu butuh negara harus menjadi negara Islam segala macam. Padahal sebenarnya dalam hukum-hukum positifnya gitu ya sudah terinternalisasi nilai-nilai Islam gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh teman-teman yang lain atau oleh Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Alhamdulillah pematerian telah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di-unmute atau diketik melalui kolom chat ya pertanyaannya. Silahkan. Izin bertanya, Kisti. Ya, boleh. Silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya untuk kelompok 7 ya, mengenai hukum positivisasi Islam. Nah, pengen nanya, siapa yang berhak mempositivisasikan hukum Islam tersebut gitu? Dan bagaimana aktualisasi proses penetapannya itu seperti apa gitu kalau diaktualisasikannya gitu ya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Teh Nita. Akan saya bacakan pertanyaannya. Sudah sejauh mana negara Indonesia mengupayakan positifisasi hukum Islam? Positivisasi, maaf ya. Ya, mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya. Oh, Satria. Silahkan, Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Satria jelas, Kisti? Jelas, Sat. Satria izin bertanya. Tadi bahkan seringkali disebutkan oleh pemateri ada tadi istilah Islamisasi hukum positif. Kemudian muncul statement tadi di pemateri terakhir bahwa jangan terlalu ke-trigger karena hukum pemerintahan tuh secara tidak langsung merupakan penerapan syariat Islam gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah jika seperti itu, kenapa ada istilah Islamisasi positif?
kan tadi menurut pemateri bahwa sebelumnya hukum positif Indonesia sendiri sebetulnya sudah menerapkan syariat Islam gitu. Lalu untuk apa istilah ataupun gerakan Islamisasi hukum positif ini? Udah gitu aja. Ya, mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Untuk para pemateri, jika sudah ada jawabannya, boleh langsung dijawab saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asep mau coba jawab pertanyaan dari Teh Sari ya, pertanyaan yang pertama. Siapakah yang berhak apaan sih? Berhak mempositifisasikan hukum Islam tersebut dan bagaimana proses aktualisasi penetapannya. Nah, sebelum ke sana, di sini Asep akan mencoba mengurai apa sih perbedaan antara positivisasi dengan islamisasi gitu. Untuk mempermudah ya jawaban pemahaman teman-teman juga, ini ada hubungannya ke 3 pertanyaannya. Nah, kalau positivisasi itu penerapan syariat Islam melalui perundang-undangan. Jadi undang-undang itu diadopsi dari ajaran agama Islam seperti tadi pernikahan, zakat, yang memang hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif gitu di Indonesia. Nah, kalau islamisasi itu adalah penanaman nilai-nilai secara eksplisit gitu, tidak secara langsung gitu. Tidak secara langsung nilai ajaran agama Islam itu dijadikan perundang-undangan. Contohnya seperti tadi yang diungkapkan oleh Teh Nabila, bahwa memakai helm itu, kewajiban memakai helm itu merupakan hukum positif yang ada di Indonesia. Namun di balik itu ada nilai-nilai ajaran agama Islam yang tidak diungkapkan secara langsung, yaitu untuk menjaga diri atau untuk bisa juga untuk menjaga keluarga gitu. Maka dari itu yang membedakan antara positivisasi dengan islamisasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia itu, yang kalau misalkan positivisasi itu hukum Islam yang dijadikan hukum positif, sama nilai-nilai Islam ke dalam hukum atau perundang-undangan atau undang-undang. Nah, dalam ini siapa sih DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kan salah satu tugasnya itu adalah membuat perundang-undangan. Nah, siapa sih yang berhak untuk mempositivisasikan hal tersebut? Nah, yaitu yang berhak warga rakyat, dan memang tugas wakil rakyat itu adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang memang bertujuannya sebagaimana yang diungkapkan di awal pematerian tadi, tujuan hukum gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari DPR, yaitu untuk membuat perundang-undangan tersebut. Nah, untuk penetapannya sendiri yaitu melalui prosedur penetapannya itu ada, misalkan kalau melalui sidang-sidang lah seperti itu. Asep juga nggak tahu seperti apa sih sidang penetapan hukum di Indonesia. Namun pastinya nanti di akhir itu adalah rapat paripurna. Rapat paripurna itu kalau sepengetahuan Asep itu rapat terakhir sebelum pengesahan, itu tata cara penetapannya gitu. Mungkin mau ditambahkan sama pemateri lainnya, maaf ya kalau kurang jelas. Iya, dari pemateri lain ada yang ingin menambahkan? Cukup mungkin ya? Atau sekarang dari audiensnya ada yang mau menambahkan tidak? Boleh nambahin dulu? Ampun.
Ada Teh Nabila. Silakan Teh. Kalau yang saya tahu gitu ya, sedikitnya yang saya tahu, kalau misalnya yang berhak mempositivisasikan hukum Islam itu selain dari DPR, itu juga dari MUI. Kan di Indonesia itu ada Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, peran MUI ini terhadap hukum positif yang ada di Indonesia itu yang pertama untuk memantau undang-undang, lalu mereview undang-undang yang berlaku, dan yang terakhir mengusulkan undang-undang yang diperlukan. Nah, jadi misalkan yang pertama DPR kan misalkan buat dulu undang-undangnya kayak gitu. Nah, terus sama MUI itu direview lah itu si undang-undangnya, si rancangan undang-undangnya, si RUU-nya. Dilihat gitu ya, RUU-nya apakah bertentangan dengan hukum Islam atau enggak. Kalau misalnya bertentangan, ya misalkan MUI ngajuin lah gitu ya, ngajuin pendapat ke DPR untuk dibatalkan lah kayak gitu. Ya di unboxing agung ya si RUU-nya gitu, minta diganti segala macam. Jadi kayak gitu, yang pertama DPR dulu nih yang buat RUU-nya, baru dibedah sama MUI gitu ya, sama Majelis Ulama Indonesia untuk direview lah gitu RUU-nya apakah apakah bertentangan dengan hukum Islam atau enggak gitu. Nah, terus MUI juga bisa mengusulkan undang-undang yang diperlukan gitu ya, yang diperlukan oleh Indonesia ini gitu ya. Seperti contohnya kayak gini, kalau nggak salah ya yang dulu tentang miras, kan sempat rame ya undang-undang tentang investasi miras ya kalau nggak salah. Nah itu kan DPR buat undang-undang itu gitu. Nah setelah MUI, setelah pihak-pihak yang berwenang gitu ya, yang yang terpenting lah gitu mengusulkan untuk membatalkan RUU tersebut, maka DPR itu menarik undang-undang tersebut gitu dan membatalkannya. Jadi kayak gitu prosedurnya gitu. DPR buat undang-undangnya, baru ditinjau sama yang lain, sama MUI, sama yang lain. Termasuk masyarakat juga, kalau misalnya masyarakat sampai demo segala macam terhadap RUU itu, ya jadi bisa dibatalkan kan gitu, kayak gitu. Jadi kayak gitu prosesnya gitu dari MUI. Kalau dari saya mah itu. Ya, baik. Dari pemateri yang lainnya, ada yang mau menambahkan? Teh Wulan, Teh Hilmi. Oh, cukup. Ya, baik. Audiens, ada yang mau menambahkan nggak? Cukup mungkin ya. Teh Sali, gimana Teh? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, alhamdulillah sudah, Isti. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ke pertanyaan yang lain dari Teh Nita atau Satria. Silakan pemateri, boleh dijawab. Boleh yang Teh Nita dulu ya? Iya, mangga Teh. Ini nyambung juga sama yang Teh Sali tadi gitu ya. Nah, salah satu upaya negara Indonesia untuk mempositivisasi hukum Islam itu dengan dengan membentuk MUI tadi gitu ya, dengan kewenangan MUI untuk mereview RUU yang berlaku, dengan kewenangan MUI untuk mengusulkan undang-undang yang memuat nilai Islam yang diperlukan, itu juga termasuk upaya negara Indonesia untuk mempositivisasi hukum Islam gitu ya. Nah, selain itu yang udah ada hasilnya gitu ya, bisa kita lihat misalkan di undang-undang ada undang-undang jaminan perkebunan, tentang wakaf, tentang peradilan agama, tentang zakat, tentang haji, tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, dengan adanya itu undang-undang itu udah menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah sudah hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia gitu. Dan secara nggak langsung juga lewat peraturan-peraturan yang yang kayak tadi ya, yang nggak disebutkan secara zohir gitu ya, kayak misalkan peraturan memakai helm, itu juga sebenarnya udah mempositivisasi hukum Islam gitu.
Jadi itu yang pertama, yang zohirnya ada, undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam ada, kayak tadi tentang produk halal, wakaf, zakat, haji, terus ekonomi syariah, segala macamnya ada. Terus juga yang tidak disebutkan secara zohir juga ada gitu, kayak misalkan tentang peraturan memakai helm, peraturan misalkan menikah harus beberapa tahun kayak gitu, itu kan juga sama gitu tentang itu, tentang apa bersangkutan dengan prinsip Islam gitu untuk menjaga jiwa dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan oleh pemateri yang lain. Ya, baik. Dari pemateri lain ada yang ingin menambahkan? Ya, dari Asep. Nah, baik, Silahkan. Asep mau mencoba menambahkan jawaban dari Teh Nabila ya, terkait pertanyaan Teh Nita, sejauh mana negara Indonesia berupaya untuk mempositifisasikan hukum Islam di Indonesia ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu sudah beberapa kali atau mengalami dalam undang-undang yang Asep baca, masih kurang jelasnya, masih banyak undang-undang yang sangat kurang jelas gitu ya melalui isi dari undang-undang tersebut. Maka dari itu undang-undang tersebut mengalami amandemen. Salah satunya dalam hal pernikahan tadi. Nah, sebenarnya dalam masalah pernikahan tadi yang ditetapkan itu adalah hukum ajaran agama Islam. Namun dalam hal ini tidak ditutup kemungkinan bahwa undang-undang tersebut juga dapat berlaku di agama lainnya karena ada diksi sesuai kepercayaan agama masing-masing gitu. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah banyak berupaya untuk memasukkan nilai-nilai atau hukum-hukum ajaran Islam di Indonesia, tapi tidak sepenuhnya diterapkan, hanya beberapa hal saja yang memang hal tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Nah, hal ini beralasan karena di Indonesia bukan hanya sekedar ada agama Islam saja, melainkan ada agama-agama lainnya. Dan kalau misalkan memang hukum Islam ingin diterapkan secara langsung, kemungkinan besar agama-agama lain yang ada di Indonesia itu bisa menolak karena hanya menguntungkan satu pihak saja, menguntungkan pihak mayoritas. Tetapi pihak minoritas itu merasa dirugikan dengan diterapkan hukum tersebut. Nah, maka dari itu hukum-hukum yang di Indonesia itu yang dipositifisasikan itu hanya hukum-hukum Islam yang memang akan menguntungkan kedua belah pihak gitu. Karena misalkan kalau ditetapkan secara langsung hukum Islam di Indonesia, pastinya agama lain juga akan merasa kenapa nggak kristenisasi gitu. Kenapa nggak hukum Kristen yang diterapkan di Indonesia? Karena apa? Karena negara Indonesia itu adalah negara demokrasi, multikultural. Tidak semuanya sama, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan dan perbedaan tersebut dihargai gitu, oleh para pimpinan kita, oleh para pendiri bangsa kita. Nah, ditegaskan kembali, pemerintah sudah banyak mengupayakan untuk menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam, tetapi belum sepenuhnya ini dikatakannya. Jangan sampai termakan omongan Indonesia bukan negara apa sih istilahnya, negara Indonesia itu bukan tidak merujuk ke ajaran agama Islam. Buktinya banyak perundang-undangan yang memang merujuk terhadap ajaran agama Islam, merujuk terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam yang diadopsi oleh perundang-undangan Indonesia yang kemudian ditetapkan di Indonesia untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi tidak ada gitu. Ya, tidak ada ungkapan Indonesia itu jauh dari hukum Islam. Sudah ada, salah satunya masalah pernikahan, zakat yang memang itu bisa menguntungkan ke dua belah pihak gitu, pihak Islam dan pihak non Islam gitu. Itu, terima kasih. Dari pemateri lain ada yang ingin menambahkan lagi? Dari Ripki, Ulan, atau Hilma? Cukup mungkin ya.
Dari audiensnya ada yang ingin menambahkan? Belum ada. Tenita, gimana pertanyaannya? Apakah sudah terjawab? Terjawab, makasih ya. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Satria. Boleh pemateri? Silahkan. Kalau belum ada dari yang lain, boleh Nabila dulu, Teh. Iya, boleh Teh, silahkan. Iya. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Kenapa harus ada Islamisasi hukum positif kalau misalnya hukum positif di Indonesia itu udah ada nilai-nilai Islamnya gitu ya. Ini menarik banget gitu ya. Benar sih, benar kalau dipikir-pikir mah kenapa harus kayak gitu. Tapi kalau kita lihat lagi gitu ya, ke ke masalah-masalah isu-isu yang terjadi di Indonesia sebelumnya. Misalkan dulu mungkin sampai sekarang juga masih ada gitu ya isu-isu konsep negara khilafah. Terus misalkan kemarin juga ada tentang yang nggak pernah habis sih tentang terorisme. Kira-kira apa sih yang jadi penyebab adanya isu konsep negara khilafah dan terorisme ini? Kan salah satu penyebabnya itu adalah ketidakpuasan kepada pemerintah ya, yang dianggap tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam gitu. Nah, dengan kita memahami bahwa hukum positif di Indonesia itu sudah ada nilai-nilai Islam dan terus juga berupaya untuk mengislamisasi hukum positif di Indonesia, maka kita juga bakal terhindar dari isu-isu khilafah dan terorisme tadi gitu. Jadi kita juga nggak akan seoposisi itu sama pemerintah lah gitu. Jadi nggak akan sebenci itu sampai buat tindakan-tindakan yang anarkis lah kayak gitu. Dengan memahami hukum positif yang sudah diislamisasi itu. Nah, kenapa perlu adanya islamisasi hukum positif? Kenapa masih perlu walaupun udah ada gitu ya? Karena takutnya kebobolan gitu lah bahasanya mah. Kayak misalkan kita udah nyantai nih tenang weh dan Indonesia mah udah pasti nilai-nilainya ke Islam, nilai-nilainya Islam gitu segala macam tanpa dibimbing misalkan MUI misalnya bilang kayak gitu, bilang nyantai misalkan. Ternyata kayak kemarin peraturan presiden ya kalau nggak salah bukan DPR itu ya ngeluarin undang-undang tentang miras gitu yang sama sekali nggak sejalan gitu ya dengan hukum Islam yang di hukum Islam kan haram segala macamnya gitu. Di Indonesia ternyata ada. Nah, kenapa perlu islamisasi hukum positif? Karena membendung kayak gini gitu, kebobolan kayak gini gitu. Dengan MUI dengan masyarakat memantau, mereview RUU yang dikeluarkan oleh DPR itu tuh membuat kita tuh terjaga lah gitu agar hukum positif itu tidak keluar dari nilai-nilai Islam gitu. Kayak yang kemarin yang undang-undang miras itu akhirnya kan jadi dibatalkan gitu karena banyak yang protes segala macam. Jadi itu gitu. Yang pertama untuk menghindari dari isu khilafah dan terorisme, yang kedua juga untuk untuk menghindari kebobolan tadi gitu karena tidak dapat dipungkiri karena berbagai kepentingan mah bisa gitu hukum Islam jadi dilangkahin lah gitu kayak gitu. Makanya bahasanya kurang baku yang lebih dipahami. Kalau dari saya sih kayaknya itu gitu. Kenapa perlunya islamisasi hukum positif? Dari pemateri lain masih ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit. Coba ke slide sebelumnya dulu, mau mastiin pertanyaannya aja. Nah, mengapa ada istilah islamisasi hukum positif jika hukum positif misalnya sudah? Jadi gini, hukum itu kan kita ibaratkan seperti sebuah perangkat lunak ya yang setiap saat itu ada update terbaru. Nah, karena positivisasi itu adalah sebuah proses, maka kan proses itu tidak ada akhirnya ya. Proses itu selalu berjalan setiap saat. Nah, karena hukum itu berproses setiap saat, maka islamisasi hukum positif itu positivasi pokoknya kedua itu tuh harus selalu dijalankan gitu untuk membarengi
hukum-hukum baru yang lahir gitu. Ketika hukum baru yang lahir tidak dipantau oleh MUI, tidak diupdate secara bersamaan, pasti terjadi gitu kekacauan yang disebutkan oleh Nabila tadi, seperti kebobolan dan segala macamnya. Nah, makanya karena Islamisasi dan positivisasi itu adalah sebuah proses, maka sebuah proses itu harus selalu dijalankan terus-menerus, tidak boleh berhenti gitu. Walaupun sudah ada sudah ada hukum Islam yang berlaku dan sudah ada hukum positif yang berlaku gitu. Asep mungkin tadi mau menambahkan juga. Iya, silakan kepada Asep. Ya, di sini Asep mau menambahkannya jawaban dari Teh Nabila dan Kang Rifki. Jawabannya sudah luar biasa. Namun di sini Asep ingin sedikit menambahkan bahwa kenapa sih harus ada Islamisasi gitu. Nah, ini sebagai upaya untuk menstabilkan gitu ya. Karena tidak dipungkiri agama-agama lain juga ingin menerapkan ajaran-ajaran agamanya itu dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti misalkan Kristenisasi atau misalkan Hinduisasi lah, apa itu istilahnya. Nah, dalam hal ini supaya tidak ada hukum agama lain yang masuk dan merugikan orang Islam, maka di sini diperlukan Islamisasi sebagai pengontrol gitu. Sebagai pengontrol agar hukum-hukum agama lain itu tidak merugikan orang Islam seperti yang kemarin kasus miras. Itu kan di dalam hukum Islam miras itu tidak diperbolehkan, tetapi kan di dalam ajaran agama lain ada yang memperbolehkan penggunaan miras gitu, atau meminum miras. Nah, adalah undang-undang yang masuk untuk memperbolehkan jual beli. Nah, memang secara tidak langsung itu untuk orang-orang di luar Islam itu menguntungkan gitu. Tapi untuk orang Islam sendiri itu merasa dirugikan. Maka dari itu salah satu salah satu caranya adalah dengan melakukan Islamisasi terhadap hukum yang berlaku. Kemarin juga kan ada masukan dari MUI, kemudian dari ormas-ormas Islam, dan memang itu salah satu bentuk Islamisasi. Kalau misalkan tidak diislamisasikan, hukum-hukum seperti itu akan banyak bermunculan di Indonesia gitu. Itu salah satu fungsi dari Islamisasi. Mengapa harus ada ya karena itu gitu. Kalau misalkan dibiarkan, ya mungkin sampai saat ini sudah banyak hukum-hukum yang berlaku di Indonesia yang merugikan untuk agama Islam. Nah, sedangkan dari sisi Islam sendiri yang dimaksudkan dengan Islamisasi itu untuk menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang merasa untung gitu. Tidak ada yang merasa untung dari satu pihak, tapi untung kepada kedua belah pihak baik Islam maupun non-Islam gitu. Itu yang saya pahami ya. Terima kasih. Dari pemateri lainnya, ada yang mau menambahkan? Dari Hafiz, Hilma, atau Wulan? Cukup ya sepertinya. Dari audiensnya ada yang ingin menambahkan? Belum ada ya. Bagaimana Satria? Pertanyaannya apakah sudah terjawab? Sudah cukup. Ya, alhamdulillah ya sesi diskusi telah selesai. Selanjutnya kita ke penambahan dari Bapak. Pada Bapak dipersilahkan.
Ya, makasih. Ada dua isu penting, ya, dua isu penting untuk diskusi kali ini. Yang pertama tentang positifikasi hukum Islam, dan yang kedua islamisasi hukum positif. Bentar. Bentar ya. Nah, ada dua isu penting. Yang pertama positivisasi hukum Islam, yang kedua islamisasi hukum positif. Nah, positivisasi hukum Islam itu artinya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Nah, kita pahami ini sebagai proses saja ya. Kita pahami sebagai proses karena kadang kita itu terbentur dengan istilah yang sudah ada padahal hakikatnya yaitu juga hukum Islam begitu ya. Tapi kita terlanjur tersedia istilah-istilah yang ada. Nah, ada hukum positif, ada hukum Islam. Padahal sebenarnya keduanya tidak perlu dipertentangkan karena bisa jadi hukum positif itu adalah salah satu bentuk dari hukum Islam yang ada. Nah, bukan kalau kita manai, karena memang hukum positif itu maknanya hukum yang berlaku di satu negara. Maka ketika dulu masa Utsmani, ya, masa Utsmani, Al-Majalatul Ahkam itu kumpulan hukum yang diterbitkan pada masa Turki Utsmani. Nah, itulah hukum positif pada masa Utsmani. Ya. Majalatul Ahkam itu adalah hukum positif yang ada pada masa Utsmani. Yang isinya adalah kodifikasi himpunan dari hukum-hukum fikih, ya, terutama dasarnya dari mazhab Hanafi. Ya, maka kita tahu sampai hari ini, terutama untuk Turki, anutan mazhabnya kepada mazhab Hanafi. Nah, jadi dari situ kita tahu bahwa hukum positif itu ya sekaligus hukum Islam. Atau dengan kata lain hukum Islam dalam bentuk hukum positif. Nah, pada saat itu pun ya hukum Islam, ya kalau ada istilah hukum Islam ya, karena kita sudah terlanjur, kata saya juga tadi, kita sudah terlanjur menemukan tersedia istilah hukum Islam. Nah, hukum Islam saat itu pun atau fikih itu kan tidak selamanya harus dipositifkan. Dalam Majalatul Ahkam Al-Adaliyah itu ya tentu tentang wudhu tidak dibahas, tidak masuk situ. Tentang tayamum juga tidak dipositifkan, tidak dijadikan hukum negara, hukum yang ditetapkan oleh negara. Nah, hukum tentang tayamum, tentang sholat ya tetap hukum Islam, tetapi tidak menjadi hukum positif meskipun pada masa Turki Utsmani. Nah, jadi kita kembali lagi, makna dari positivisasi itu adalah menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Hukum Islam itu dalam hal ini kita maknai adalah hukum yang berkembang di masyarakat Muslim. Ya, hukum
hukum yang diakui oleh masyarakat muslim. Inilah hukum. Nah, kemudian oleh negara secara formal sebagian dari hukum Islam itu dijadikan hukum positif. Nah, untuk negara Indonesia sendiri dengan peraturan yang ada, itu memungkinkan untuk menjadikan sebagian dari hukum Islam, hukum yang ada dalam khazanah Islam, dalam literatur fikih, itu bisa dijadikan hukum positif. Ya. Nah, saya kira banyak contohnya ya. Tadi juga sudah disebutkan tentang nikah, tentang zakat, tentang wakaf, perbankan, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Semua itu tentang nikah, zakat, wakaf, perbankan itu berasal dari khazanah hukum Islam. Itu berasal dari literatur yang ada dalam fikih yang kemudian diadopsi, diformalkan, dilegalkan, dipositifkan secara resmi oleh negara. Oh, ini hukum yang berlaku di sini. Maka ketika terjadi persengketaan tentang masalah wakaf, ya yang harus diacu itu adalah hukum yang berdasar pada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Nah, ketika ada sengketa tentang wakaf lalu diajukan ke pengadilan, itulah hukum yang berlaku.